Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Berhubung situasi dan kondisi saat ini lagi pandemi, maka ibadah PT dilakukan secara online. Kakak ada beberapa sedikit pengumuman. Yang pertama yaitu untuk persembahan, adik-adik memberikan persembahan kepada orang tuanya, dan nanti orang tua akan menyetor persembahan ke gereja, ke kotak persembahan yang sudah disediakan. Nah, yang kedua, walaupun kita beribadah secara online, kakak harapkan adik-adik tetap mengikutinya dengan tertib dan khusyuk. Sebelum kita memulai ibadah, kakak undang untuk saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, kakak undang untuk berdiri dan menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari Kidung Jemaat 21 Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi Tuhan. Sekarang kami akan beribadah ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita memasuki pelajaran firman. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum itu, kakak undang untuk bangkit berdiri dan kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan untuk hari ini kami dapat berkumpul lagi ya Tuhan, mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Turunan. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau turunkan Roh Kudus ke dalam hati pikiran kami, agar adik-adik dapat mengerti dan memahami, dapat mendengarkannya juga dengan baik dan melaksanakannya. Tuhan juga berkati hamba yang akan membawakan firman. Kau juga turunkan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran hamba, agar hamba dapat menyampaikannya dengan baik dan dapat dimengerti ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, itulah doa dan penjatan hadirat-Mu, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia,
Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, minggu ini itu adalah minggu Pentakosta. Kalau kalian tahu, Pentakosta itu adalah hari di mana kuasa Roh Kudus yang terjadi pada hari ke-50 setelah Paskah, atau biasanya disebut dengan perayaan syukur panen gandum yang dilakukan seluruh penduduk di pusatnya itu ada di Yerusalem, adik-adik. Contoh kalau lambang Pentakosta yang kita lihat sering di sekolah itu tuh contohnya kayak gini nih, ntar di pojok kanan ada gambarnya. Nah kayak gitu tuh contoh Pentakosta, dan rata-rata adik-adik pasti tahu lah hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Yang kita tahu di mana Roh Kudus itu biasanya dilambangkan dengan bola-bola api, adik-adik pasti ada yang tahu lah ya. Nah, jadi di bacaan ini itu ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, adanya turunnya dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Yang kedua, ada tampaknya lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di kepala murid-murid. Yang ketiga, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Yang keempat, mereka bisa berbahasa roh. Kak, bahasa roh yang dimaksud apa sih, Kak? Kalau yang bahasa roh yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah di mana para murid-murid Tuhan Yesus itu bisa berucap seperti kayak misalnya nih, kakak, kita tinggal di Bali, kita tinggal di Pulau Bali. Di Pulau Bali ini nggak cuma orang Bali aja kan adik-adik, tapi ada orang Jawa, orang Manado, orang Ambon, banyak daerah yang berkumpul di Bali. Tapi kita bisa ngerti bahasa Bali. Kenapa? Nah, itu ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan pikiran kita. Makanya kita dapat mengerti bahasa yang digunakan teman-teman kita. Kayak misalnya, adik-adik pasti sudah sedikit bisa bahasa Bali, pertama karena kita belajar bahasa Bali di sekolah. Terus teman-teman kita dominan orang Bali, jadi mau nggak mau pasti kita sedikit mendengar bahasa mereka, jadi sedikit mengerti apa yang mereka omongkan. Nah, sama kayak murid-murid waktu itu adik-adik, pada zaman dimana Tuhan Yesus yang harusnya waktu itu seperti dikatakan di Alkitab, dia harusnya sudah naik ke surga. Nah, kan murid-murid nggak rela gitu ya. Ya Tuhan, kok aku ditinggal sih? Kita kan udah lama banget. Dari Tuhan masih muda sampai ada yang kematian, terus Tuhan bangkit dari kematian. Masa sekarang Tuhan ninggalin kita? Nah, Tuhan nggak mau ninggalin adik-adiknya. Tuhan kasih tuh perjanjian, aku tidak akan meninggalkan engkau murid-murid. Jadi kayak gitu istilah bahasanya. Aku akan tetap menemani kalian dengan ditandai turunnya Roh Kudus ke dalam dan memenuhi mereka. Jadi yang pertama itu kakak bisa simpulkan ada beberapa makna dari ayat ini. Yang pertama, Roh Kudus turun dalam simbol tiupan angin keras dan lidah-lidahnya seperti nyala api. Di situ kalau kita tahu api itu kalau dalam ayat ini, dalam ayat 1 sampai 3, api itu artinya dia memurnikan, menyucikan dan menguduskan. Dimana kalau yang kita tahu ya, api itu kan panas ya adik-adik, apalagi kalau kena kulit pasti terbakar. Nah, kalau di sini api yang ada dalam tubuh kita, Roh Kudus dalam hati kita itu dapat memurnikan, menyucikan, menguduskan. Kak, contohnya kalau dalam kehidupan nyata itu apa sih? Adik-adik pernah gak sih ngerasa kalau adik-adik mau melakukan kesalahan, itu tuh biasanya ada dua yang berbicara dalam hati. Contohnya kayak gini nih, adik-adik udah berbohong nih, terus kok kayaknya aku nggak baik deh berbohong, lebih baik aku jujur aja deh, daripada mending aku jujur kalau
tadi misalnya aku lihat ada uang di meja 5.000, padahal tuh udah tahu uang adiknya. Jadi adiknya habis belanja, taruh uang di meja, terus kalian ada uang 5.000 nih, lumayan buat jajan. Nah diambil deh, terus aduh kayaknya nggak enak deh, tadi itu kok dicariin, mending aku balikin deh, atau pinjam pulpen teman tuh biasanya, balikin nggak ya, tapi lagi butuh banget nih, ini pulpen satu-satunya, ntar kalau ada tugas di rumah aku nggak punya pulpen, jadi ini ambil nggak ya. Nah di situ tuh biasanya Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang bekerja dalam diri hati adik-adik. Jadi mau nggak mau pasti ada yang berbicara, ayo ngaku aja, balikin itu loh bukan punya kamu, masa kamu bukan punya kamu ambil. Terus nanti ada lagi tuh bisikan lagi satu, ambil aja, nanti kalau ada tugas di rumah kamu pakai apa, daripada nggak bikin. Jadi nah di situ tergantung, balik lagi ke diri kita adik-adik, balik lagi ke diri kita masing-masing, mau mengikuti hati kita, mau mengikuti kata Roh Kudus, atau mau mengikuti kata iblis. Kalau jadi iblis pasti dia gini deh, aku jadi salahin, padahal emang keinginan kita sendiri. Nah di situ juga Roh Kudus harus menunjukkan adanya perubahan hidup adik-adik. Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, hidup kita benar-benar dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, pasti ada perubahan hidup dalam hidup kita. Yang tadinya kita malas, kita jadi rajin. Yang tadinya kita sering nakal, ya nakalnya berkurang dikit-dikit. Contohnya kayak kakak nih ya, kalau dulu kakak itu boros banget orangnya. Jadi kakak tuh dulu tidak mementingkan apa yang kakak perlu, pokoknya apa yang kakak inginin kakak harus dapetin. Jadi kalau sekarang karena kakak rasa apa yang kakak perlu, mending itu yang kakak beli. Jadi ada perubahan dari kakak sendiri, dari diri kakak sendiri gitu. Nah kalau untuk adik-adik, contohnya itu mungkin yang tadinya dulunya malas ke gereja, malas ikut ibadah IHMPT, malas ikut ibadah hari Minggu. Nah untuk apalagi sekarang ada adik-adik katekisasi kan, ada adik-adik yang mengikuti katekisasi, dia nggak mau ikut ibadah hari Minggu, dia juga nggak mau ikut ibadah IHMPT, tapi kalian juga nggak ikut gerakan pemuda. Nah dari sekarang ada perubahan diri harusnya kalau emang adik-adik menerima Roh Kudus dalam hati dan pikiran adik-adik. Yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya suka bohong ya udah mulai berkata jujur, yang tadinya suka nyontek waktu ujian bisa dikurangi nyontek-nyonteknya, nggak setiap ulangan nyontek. Nah di situ juga adalah perubahan dari murid-murid Tuhan Yesus yang dimana dulunya mereka takut untuk memberitakan Injil, mereka jadi bisa berani memberitakan Injil dengan bahasa mereka masing-masing. Mereka bisa menggunakan setiap di daerah yang mereka datangin untuk memberitakan Injil, mereka bisa mengerti bahasa itu dan mereka bisa menyampaikan firman Tuhan dan dimengerti oleh jemaat-jemaat yang ada. Nah sekarang kakak tanya, gimana caranya adik-adik merespon kehadiran Roh Kudus dalam hidup adik-adik? Atau sudahkah adik-adik senantiasa merespon kehadiran kuasa Roh Kudus dengan benar? Kalau memang sudah, harusnya adik-adik berani memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan gak harus dengan khotbah, tapi banyak caranya. Pertama, sikap perilaku kita. Kalau sikap perilaku kita sudah mencerminkan firman Tuhan, itu berarti kita sudah melaksanakan firman Tuhan. Yang kedua, dengan talenta yang kita punya. Kalau adik-adik menerima Roh Kudus dalam hati dan pikiran adik-adik bisa menyampaikan talenta-talenta yang adik-adik punya. Kayak contohnya yang jago main musik, berani ngisi pujian di HMPT biar semakin seru IHMPT-nya, IHMPT online-nya semakin seru. Kalian bisa cover lagu-lagu rohani, terus nanti kasih tau ke kalian, kak aku habis cover lagu rohani nih, boleh ya ditampilin di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, kayak gitu, biar aku juga tambah followers gitu kan. Atau aku mau menyenangkan hati Tuhan kan dengan talentaku, dengan cara bermain musik, dengan cara bernyanyi, atau yang ada bisa baca puisi,
Nah, kita kan ada Mazmur pujian. Bisa tuh Alkitab dari Mazmur kita jadiin puisi, kita sampaikannya dengan cara membacakan puisi. Jadi banyak cara menyampaikan firman Tuhan, bukan hanya dengan khotbah adik-adik. Nah, adik-adik, kakak punya tugas buat kalian. Nanti kalian bisa isi, bisa kirim via WA, atau kalian bisa kirim via Instagram. Jadi nanti di sini akan ada lembaran yang harus kalian isi. Komitmenku untuk setia memberitakan Injil. Komitmen apa yang adik-adik punya untuk dapat memberitakan Injil. Terus cara yang dapat adik-adik lakukan agar tetap bisa hidup dalam Roh Kudus. Kalau kayak kakak tadi, komitmen kakak yakin kakak akan bisa berubah untuk tidak boros lagi. Nah, caranya ya kakak bisa memilah-milih nih, yang mana yang harus kakak beli dulu, yang keperluan mana yang kakak harus utamakan, keperluan mana yang nanti kakak bisa beli, kayak gitu tuh. Itu contoh caranya ya untuk bisa tetap dalam hidup Roh Kudus. Terus cara yang kakak lagi, ya kakak kayak hari ini menyampaikan kabar baik, kabar berita Injil kepada adik-adik, kayak gitu. Nah, kalau adik-adik, komitmen apa adik-adik untuk bisa tetap setia memberitakan Injil dan caranya agar tetap hidup dalam Roh Kudus. Demikian firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang berkata dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan untuk hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengirimkan hati Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus dalam hati pikiran kami ini tetap ada, agar kami dapat bisa melakukan dan memberitakan Injil-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sakit. Kiranya Engkau selalu menyembuhkan mereka, karena kami yakin Engkau dokter yang ajaib. Engkau selalu memberkati obat-obatan dan makanan yang mereka makan Tuhan, agar dapat memulihkan mereka dari sakit penyakitnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang saat ini dalam ujian. Kiranya Engkau membantu mereka ya Tuhan dalam menjawab setiap pertanyaan. Kiranya Engkau kirimkan juga Roh Kudus ke dalam hati mereka, agar mereka dapat menyelesaikan soal dengan baik dan benar. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, yang kiranya Engkau juga turunkan berkat ke dalam setiap pekerjaan orang tua kami. Engkau juga berikan kesehatan kepada orang tua kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini terkena bencana alam ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menguatkan mereka, Engkau hibur mereka dalam setiap keadaan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa ini yang masih sampai saat ini Tuhan masih dalam kondisi yang masih kurang baik, masih terpapar virus ya Tuhan. Kiranya Engkau cepat-cepat mengangkat virus ini, agar kami dapat beraktivitas seperti semula tanpa ada gangguan, dan kami dapat bertemu lagi dengan satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Kiranya Engkau selalu memberkati gereja Eklesia ini dalam setiap pelayanannya Tuhan. Berkati juga khususnya PKPT dalam setiap program-programnya, untuk agar kami dapat menjalankannya dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, itulah doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki dalam persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Gita Nokti 39, bukan karena upahmu. Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuangan.
undang untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Tadi kami sudah mengumpulkan sedikit dari berkat-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati semuanya agar berguna bagi gereja, khususnya di dalam pelayanan PT ini, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Masih kita berdiri, kita memasuki nyanyian penutup yang terambil dari kitab Bakti 120, Kristus memanggil diriku. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami dapat beribadah dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengar tadi dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan berkati juga adik-adik saat hari ini ya Tuhan yang akan melanjutkan aktivitasnya. Kiranya Engkau memberkati aktivitas mereka dari pagi hari ini sampai nanti malam ya Tuhan. Tuhan, itulah doa yang kami panjatkan di dirimu, terpujilah namamu, haleluya, amin.